Dulu, teknik sipil itu belajar cara bangun jembatan. Sekarang, rekayasa sipil tetap belajar cara membangun jembatan. Cuman nama ijazahnya aja yang bikin orang awam bertanya-tanya, bingung. Ini jembatan beneran atau hasil rekayasa kasus? Kamu tuh nanti ya lebih bingung jelasin ke depan calon mertua. Harus benar-benar dijelasin ya berkali-kali ya, supaya nggak dikira tukang manipulasi data. Ini pemerintah baru aja resmi mengganti istilah teknik jadi rekayasa. Katanya sih biar keren ya, biar international ready, biar pas dengan istilah engineering. Tapi jujur deh, lu geli nggak sih? Bayangin aja, kita kuliah susah-susah di teknik pertanian misalnya. Sekarang namanya jadi rekayasa pertanian. Kedengarannya tuh kayak kita tuh lagi ngerancang skenario buat nipu tanaman agar tumbuh lebih cepat. Ini kan nggak adil buat salah satu mata kuliah bioteknologi, karena ada yang namanya rekayasa genetik. Dari awal namanya udah pakem gitu, jadi dia doang nanti yang nggak ganti. Selamat datang kembali bersama saya Yoga Agri Ace, petani kota yang sekarang statusnya lagi bingung, karena mulai hari ini saya nggak bisa lagi ngajar pertanian dengan teknik, melainkan dengan rekayasa. Oke, tadi teknik jadi rekayasa. Alasannya itu simple, pasar global. Kita dipaksa ganti nama biar lulusan kita gampang dijual ke luar negeri. Biar ijazah kita tuh gak perlu diterjemahkan 2 kali saat mau jadi buruh di gedung pencakar langit atau mau kerja di pabrik di Jerman. Tapi pernah nggak sih kita nih mikir, kenapa sih harus selalu kita yang menyesuaikan diri? Kenapa kurikulum kita ini selalu nurut sama standar internasional? Jawabannya tuh ada di sejarah yang nggak bakal kalian temuin di LKS sekolah manapun. Pernah nggak kalian tuh ngerasa selama 12 tahun sekolah, sebenarnya tuh cuman proses pencucian otak massal. Bangun subuh, pakai alarm, mata masih ngantuk, masih lemes, udah kayak shift pagi kerja di pabrik, pakai seragam yang sama tiap harinya biar nggak ada kepribadian, duduk rapi berjam-jam biar terbiasa disiksa di kantor, dan dilarang bicara kalau nggak diizinkan. Sebenarnya ini buat saya bukan tempat cari ilmu, tapi lebih ke pelatihan operator terselubung. Sekarang kita balik ke tahun 1967. Waktu Indonesia buka pintu, masuklah itu dana dari Bank Dunia dan lembaga internasional. Tapi ingat, there is no such thing of free lunch. Mereka kasih dana, kasih modal. Tapi pesannya jelas, kami butuh tenaga kerja yang terampil, tapi jangan terlalu kritis. Kenapa begitu? Karena kalau kalian nanti terlalu kritis, kalian nanti banyak tanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nikel kita itu sama emas kita mereka yang kelola. Tapi kalau kalian tuh cuma terampil, kalian bakal apa ya? Bakal seneng cuma jadi tukang pencet tombol mesinnya. Terus muncul istilah keren, link and match. Katanya, biar sekolah nyambung sama industri. Padahal artinya kurikulum kita disetir sama kemauan bos-bos pabrik. Kita nggak diajarin cara mengelola tanah sendiri. Kita malah diajarin cara pakai software mahal punya Amerika atau ngerangkit komponen punya Jepang. Hasilnya, kita jadi bangsa tukang. Jago ngerjain instruksi, tapi nol besar soal inovasi. Padahal skrup, ya kamu tuh jadi skrup. Kalau sudah tua, sudah aus, ya dibuang ganti skrup baru. Sama yang baru lulus, fresh graduate, yang lebih murah gajinya. Pemerintah kita ini panik lihat nilai PISA, standar barat.
Nilai kita tuh rendah. Akhirnya nurutin kurikulum asing. Kita dipaksa pinter matematika ala mereka. Tapi lupa gimana caranya mandiri. Lihat sekeliling kita. Tanah subur, laut luas. Tapi kenapa anak desa diajarin teori ekonomi makro yang abstrak? Di mana penjurusan itu buat saya ya telat ya karena baru kelas 11. Anak sekolah itu bukannya diajarin cara fermentasi pupuk organik supaya mereka nggak tergantung lagi sama produk. Saya nggak ngajarin untuk menjauhi produk pupuk sintetik ya. Tapi buat saya, kalau saya mau berusaha tani tanpa menggunakan pupuk sintetik sudah berhasil, ya buat apa saya pakai tambahan pupuk sintetik? Kalau dirasa saya butuh, ya saya tambahkan. Karena sistem ini mau kita homogen, seragam, biar gampang diatur kayak data di Excel, sukses itu artinya pakai kemeja. Kerja di kantor ber-AC, dapat gaji bulanan yang habis buat bayar cicilan, kita kehilangan kedaulatan atas ilmu kita sendiri. Jadi, perubahan nama dari teknik ke rekayasa itu cuman puncak gunung es dari upaya penyeragaman global. Ijazah kalian mungkin cuman kertas buat daftar kerja, tapi otak kalian jangan mau dijadikan produk. Jadi, secara administratif, ya ini lebih kepada penyelarasan, namanya itu nomenklatur. Jadi jangan bayangkan begitu nama berubah jadi rekayasa, mata kuliah kamu tiba-tiba berubah total. Jadi ilmu gaib. Enggak. Jadi materi seperti kalkulus, teori dinamika, atau fluid mekanik itu tetap ada di sana. Ya, namun ada beberapa poin lucu yang krusial ya di sini ya. Perubahan nama ini kan biasanya mengikuti keputusan kementerian seperti Kemendikbudristek ya untuk menyeragamkan nama program studi di seluruh Indonesia. Jadi kurikulum wajib yang menentukan kompetensi seseorang engineer tetap mengacu pada standar nasional KKNI atau akreditasi seperti IABEE yang sudah standar internasional. Dulu teknik sipil itu belajar cara bangun jembatan. Sekarang rekayasa sipil tetap belajar cara membangun jembatan. Cuman nama ijazahnya aja yang bikin orang awam bertanya-tanya, bingung. Ini jembatan beneran atau hasil rekayasa kasus? Ya inilah alasan sebenarnya Indonesia ingin semua lulusan rekayasa kita diakui oleh Washington Accord, yaitu perjanjian internasional untuk gelar teknik. Agar diakui, mereka itu menuntut kurikulum kita berbasis OBA atau Outcome Based Education. Jadi alih-alih mengubah isi ilmu pengetahuannya, pemerintah ini lebih menekankan pada metode pengajarannya agar sesuai dengan standar pabrik global tadi. Fokusnya bukan lagi kamu tahu apa, tapi kamu bisa melakukan apa buat industri. Nah, nantinya kemungkinan besar teknik pertanian atau agricultural engineering fokus pada mesin dan infrastruktur. Sementara rekayasa pertanian atau bioengineering ya kadang-kadang kurikulumnya sedikit digeser ya untuk lebih ke arah sistem biologis. Tapi pada kenyataannya di lapang banyak kampus yang cuma ganti papan nama dan dosennya tetap, buku teksnya juga masih itu-itu aja. Jadi yang berubah drastis bukan apa yang dipelajari, tapi beban administrasinya. Dosen-dosen sekarang sibuk merekayasa dokumen akreditasi agar nama rekayasa itu terlihat valid di mata internasional. Singkatnya, ilmu tetap, teknik, metode, dan sains. Namanya rekayasa, biar laku dijual ke luar negeri. Nasib mahasiswanya tetap harus pusing sama kalkulus. Tapi sekarang dengan gelar yang disebut tadi itu ya, rekayasa ya, kamu tuh nanti ya lebih bingung jelasin ke depan calon mertua. Harus benar-benar dijelasin ya berkali-kali ya, supaya nggak dikira tukang manipulasi data. Jadi ya seperti ini. Kalau dulu kita menyuguhkan minuman, silakan diminum airnya.
Kalau sekarang, silakan diminum H2O2-nya. Jadi, Sobat Agri, jangan cuma dijadikan sekrup, jadilah mesinnya. Jangan biarkan sistem ini mematikan kreativitas kalian cuma demi sebuah stempel lulus. Ingat, dunia butuh penciptaan, bukan tukang rekayasa nasib. Terus gimana menurut kalian? Gelar SR itu artinya sarjana rekayasa atau sarjana robot industri? Tulis di kolom komentar.